Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Tutur. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada dalam sebuah cerita rakyat Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kisah terdahulu bahwa Raja Muda Jaya Negara mengajak Mada untuk pergi ke kota raja, yaitu menghadap Prabu Kertarajasa Wisnuwardana atau Raden Wijaya di ibu kota kerajaan Majapahit. Ketika sampai di kerajaan Majapahit, setelah sampai di ibu kota raja, maka Raja Muda Jaya Negara disapa oleh seseorang yang badannya agak kurus, hidungnya mancung, kemudian matanya cekung, berjalannya gonteng. Dia adalah Mahapate Dyah Halayuda. Kemudian Mada teringat pesan dari ayah angkatnya, yaitu Rakrian Pateh Daha Empu Tilak, bahwa ada seseorang Mahapateh di Kediri yang memiliki watak dan karakter suka mengadu domba orang, jahat pikirannya dan dengki hatinya. Oleh sebab itu, ayahandanya ketika itu berpesan, apabila di suatu saat nanti kamu mendapatkan tugas kerajaan, maka berhati-hatilah menghadapi orang, yaitu Mahapate Dyah Halayuda. Kemudian Mada mengingat-ingat wajahnya. Oh, ternyata dia benar juga. Orang yang seperti itu biasanya orangnya jahat. Ternyata aku sekarang sudah bertemu dengan orang yang dipesankan oleh ayah angkat saya, yaitu Empu Tilak. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian menghadaplah para bawahan yang pada saat itu mau menghadap raja. Maka mereka bersama-sama berkumpul di sebuah pendopo agung, yaitu Balai Manguntur, termasuk Raja Muda Daha, yaitu Jaya Negara. Orang-orang yang berkumpul di Balai Manguntur yang mau menghadap, yang pertama adalah Mahapate Dyah Halayuda. Kemudian yang kedua adalah Rakrian Demung Welwatikta Empu Renteng. Yang ketiga adalah Rakrian Kanuruhan Welwatikta Empu Elam. Dan yang berikutnya adalah Ronggo Wilotikto Empu Sasi. Dan kemudian yang keenam adalah Pateh Wilotikto Haryo Nambi. Dan yang ketujuh Dharma Diaksa Kariwan dan Acarya Agraja. Dan di samping itu juga, di sana juga ada Samgat
Tiruan, Mapanji, Tarogoto. Kemudian mereka semuanya diterima dengan baik oleh seorang Prabu Kertarajasa Wisnuwardana, yaitu Raden Wijaya. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, orang yang pertama yang disapa adalah putranya, yaitu Jayanegara. Kemudian Jayanegara mengulurkan sebuah surat yang ditujukan kepada Ramanda. Kemudian Prabu Kertarajasa Wisnuwardana membuka surat itu dan kemudian dibacanya dalam hati. Kemudian dia menundukkan wajahnya. Ternyata dia sudah memahami isi dari surat yang dibacanya itu, bahwa Empu Tilam sudah tiada. Orang yang diharapkan membuat sebuah aturan-aturan hukum, yaitu Purwadigana Dharma Sastra, sekarang sudah tiada. Tiba-tiba setelah Raja Muda Daha, yaitu Jayanegara, duduk kembali di tempatnya, sedangkan ada anak muda yang duduk di belakangnya. Kemudian Prabu Kertarajasa Wisnuwardana atau Raden Wijaya berkata kepada putranya, "Wahai putraku, Raja Muda Daha Jayanegara, anak muda yang duduk di belakangmu itu, apakah yang bernama Mada? Semua orang yang hadir, para pejabat tinggi yang hadir, tiba-tiba seluruh wajahnya menegakkan diri, kemudian tertuju kepada suara itu. Kemudian Jayanegara mengatakan, mohon ampun Paduka Rama Prabu Kertarajasa Wisnuwardana, mohon ampun, saya membawa pengawal saya, prajurit pengawasan saya, bersama dengan saya, dan saya berjanji selalu bersama. Oh, begitu ya. Kalau begitu, majulah kamu, anak muda. Raja seakan-akan marah, dan semuanya menjadi gusar dalam hati mereka yang hadir saat itu. Sungguh anak muda ini bernasib malang. Pasti dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Kemudian Mada langsung mengingsut, kemudian duduk menyamping di depan seorang Prabu Kertarajasa Wisnuwardana. Tiba-tiba sang raja berdiri, kemudian mencabut kerisnya. Sungguh semua yang hadir benar-benar ketakutan. Dalam hati mereka, apa yang akan terjadi kalau raja sudah menghunuskan kerisnya? Semuanya sangat khawatir.
Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba dengan keris yang terhunus itu, kemudian Prabu Kertarajasa Wisnuwardana berkata, Sang Hyang Widi telah menolong Wilwatikta. Wilwatikta sedang berjuang menegakkan hukum dari zaman Kali Yuga, yaitu zaman kesengsaraan, dari zaman kekacauan menuju ke zaman Treta Yuga. Bahkan bisa saja sampai menuju ke zaman Dwapara Yuga. Artinya adalah kita sekarang ini sedang dalam keadaan menegakkan hukum dari zaman kekacauan menuju zaman yang tentram, bahkan pada zaman yang toto tentrem Kartoraharjo. Ketenangan itulah yang diharapkan, dan itu dibutuhkan sebuah aturan dan hukum negara. Sungguh orang-orang yang hadir pada saat itu menundukkan wajahnya karena rasa takut yang luar biasa, sebab raja dalam keadaan marah. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan oleh kata-kata Sang Prabu Kertarajasa Wisnuwardana untuk melanjutkan tugas menuliskan sebuah undang-undang untuk menyempurnakan karya Purwadigama Dharma Sastra. Maka dengarkan semuanya. Aku serahkan kepada anak muda ini, yaitu Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat itu semua wajah tertengadah dan memandang kepada anak muda yang masih tunduk menghadap ke bawah. Sungguh semua perhatian tertuju kepada Mada. Kemudian dilanjutkan, Sang Prabu Kertarajasa Wisnuwardana kemudian menanyakan untuk menggantikan seseorang yang sudah wafat, yaitu Empu Tilam, untuk menuliskan sebuah Purwadigama Dharma Sastra. Wahai anak muda, Mada, apakah engkau bersedia? Sungguh semua yang hadir terperangah mendengar ucapan dari Sang Prabu Kertarajasa Wisnuwardana. Kemudian anak muda itu, yaitu Mada, mohon ampun Sri Paduka, hamba pusarakan, hamba pusakakan titah Paduka yang mulia, aku bersedia. Terima kasih anak muda. Oleh sebab itu, berdirilah. Maka Mada berdiri. Setelah itu, terimalah pusaka ini. Maka pusaka kemudian diterima oleh Mada. Setelah itu, raja kembali duduk ke singgasana, dan kemudian Mada dipersilakan untuk kembali di belakang putranya, yaitu Jayanegara. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua yang hadir
menjadi tertunduk. Mereka seakan-akan tidak mengerti dan benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian Sang Prabu Kertarajasa Wisnuwardana bersabda, "Wahai Kaulo Nayoko Projo, dengarkan. Seorang putra bangsa, seorang putra Wilwatekta terbaik, yaitu Rakrian Patih Daha Empu Tilang, sudah meninggal. Dan muridnya yang namanya Mada adalah orang yang setiap hari bersamanya, yang setiap hari ikut menulis, ikut membantu untuk menyelesaikan sebuah karya. Oleh sebab itu, aku sudah mengetahui semuanya. Karena setiap tulisannya, walaupun belum selesai, selalu dikirimkan kepada saya oleh Empu Tilang. Sehingga sungguh aku tidak akan salah memilih orang di dalam menentukan sikap untuk melanjutkan sebuah kitab aturan, yaitu Purwadigama Dharma Sastra kepada Mada. Oleh sebab itu, dengarkan. Ini adalah sabda Prabu Kertarajasa Wisnuwardana. Mulai saat ini aku mengangkat Mada sebagai patih muda di Daha. Kemudian untuk menggantikan, yaitu Rakrian Patih Daha Empu Tilang, maka aku tunjuk, yaitu Rakrian Mapanji Anolo, untuk menggantikan Empu Tilang sebagai patih mendampingi putra saya, yaitu Raja Muda Jaya Negara. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua pikiran orang yang hadir saat itu sungguh tidak mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang telah dipikirkan oleh raja. Dan semua yang hadir tidak ada yang tahu siapa Mada itu. Yang tahu hanyalah Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Wisnuwardana. Karena Mada adalah Jokomodo, yaitu putra dari Andongsari. Andongsari yang pernah menolong Raden Wijaya ketika masih menjadi seorang senopati yang terluka di desa, yaitu Sedah, kemudian dirawat oleh seorang gadis cantik, kemudian dinikahinya. Setelah itu dia tinggal pergi. Oleh sebab itu, Mada adalah putranya. Yang tahu hanyalah Prabu Kertarajasa Wisnuwardana. Oleh sebab itu, secara diam-diam dia memberikan sebuah kedudukan kepada putranya. Tetapi semua orang tidak tahu kalau Mada adalah putranya. Mereka yang diketahui adalah keheran-heranan saja. Karena apa?
Tidak ada satu orang pun yang mengerti tentang Mada. Dia adalah orang asing yang belum dikenal sama sekali. Tetapi tiba-tiba dia mendapatkan kedudukan seorang patih muda. Itu merupakan sebuah jabatan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menduduki tempat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari sekian orang yang hadir, Mada melirik satu persatu ekspresi mereka. Ternyata benar yang disampaikan, yang dikatakan oleh ayah angkatnya, yaitu Empu Tilas, bahwa Mahapatih Dyah Kalalija adalah orang yang tidak suka terhadap Mada yang mendapatkan kedudukan sebagai patih muda. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah ceritanya. Kemudian bagaimanakah nanti kiprah dari Mada setelah mendapatkan sebuah posisi, yaitu sebagai patih muda? Apakah Mada berhasil menyelesaikan sebuah tugas, yaitu menyelesaikan sebuah karya Purwadigama Dharma Sastra? Dan setelah itu, apakah yang terjadi di Majapahit? Dan apakah yang terjadi? Apakah setelah menjadi seorang patih muda, kemudian dia melupakan Jaya Negara yang telah berjanji untuk menjadi perisai bagi dirinya, yaitu Jaya Negara? Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan saya subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.